Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita mensolati jenazah? Jadi sholat jenazah itu ada dua ya. Sholat jenazah itu ada dua. Ada sholatu alal mayyit hadiran wa ghaiban. Jadi ada sholat jenazah itu yang hadir, yang jenazahnya ada di lokasi. Dan ada juga sholat jenazah itu dalam hal sholatul ghaib ya, yang sholat jenazahnya tidak ada di lokasi. Kalau sholat jenazahnya ada di lokasi, maka tidak boleh memulai sholat jenazah kecuali selesai proses memandikannya, kemudian mengkafaninya ya, kemudian mempersiapkan jenazahnya ya. Jadi nanti boleh disolatkan ketika semua proses jenazah itu sudah dilakukan semua. Nah, adapun bila mana jenazahnya tidak ada atau yang kita kenal dengan sholatul ghaib ya, yang penting sampai kabar kepada kita ya, sampai kabar bahwasanya si fulan telah meninggal dan kita punya hubungan kepada dengan fulan, maka boleh mensolati pada saat itu juga. Nah, sebenarnya sholat ghaib itu berawal dari satu masalah ya. Nabi SAW itu pernah melakukan sekali sholat ghaib ya. Jadi Nabi selama hidupnya itu cuma melakukan satu kali sholat ghaib. Ketika sampai kepada beliau berita tentang kematian Raja An-Najasyi ya. Nabi berdiri, kemudian beliau mengatakan, laqad mata al-yaum Abdullah as-Salih Ashhaman Najasyi ya. Telah meninggal pada saat ini adalah Raja An-Najasyi. Faqumu wa sallu, maka berdirilah dan mensolatilah ya. Maka para sahabat mengambil posisi mensolati, mereka melakukan sholat ghaib seakan-akan jenazah Raja Habasyi itu ada, seakan-akan jenazah Raja Habasyi itu ada di depan mereka. Dan itu satu-satunya sholat ghaib yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu meninggal tidak di kota Madinah, ya. Dan infonya dan kabarnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak melakukan sholat ghaib, ya, sholat jenazah secara ghaib. Maka dari sini terjadi silang pendapat di antara para ulama ya, bagaimana sebenarnya status hukum sholat ghaib itu sendiri ya. Bagaimana status hukum sholat ghaib itu sendiri. Ada ulama yang mengatakan sholat ghaib itu hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama yang memilih pendapat bahwasanya sholat ghaib itu bila mana di tempat orang yang meninggal itu tidak diproses sebagaimana proses sebagaimana proses Islam memproses jenazah, dan tidak ada orang yang prosesnya seperti itu, maka baru boleh disolatkan secara ghaib. Tapi bila mana di tempat dia meninggal ada yang bisa mengurusi jenazahnya, memandikannya, kemudian mengkafaninya dan mensolatinya, maka di tempat yang lain atau orang yang tidak hadir di situ itu tidak perlu, tidak ada syariat baginya untuk mensolatinya ya, atau dalam hal sholat ghaib. Tapi ada juga ulama yang memutlakkan, pokoknya yang namanya sholat ghaib itu mutlak ya. Mau ada yang mengurusi jenazahnya, mau tidak ada yang mengurusi jenazahnya, yang penting sampai kabar, sampai informasi tentang meninggalnya orang tersebut, maka seketika itu juga boleh kita untuk mensolati jenazahnya ya. Dan itu dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu memilih pendapat bahwasanya sholat ghaib itu mutlak ya, tanpa harus dirinci bagaimana keadaan jenazahnya, bagaimana keadaan orang yang meninggal, apakah ada yang mengurusinya atau tidak ada ya. Selama sampai informasinya kepada kita bahwasanya si fulan meninggal, si fulana meninggal, maka boleh untuk kita mensolati jenazah tersebut ya, meskipun jenazahnya tidak ada di lokasi kita. Jadi itu mutlak ya, itu mutlak ya. Seperti contoh misalkan
Ada orang yang kita dengar keluarga meninggal, ya, meninggal dalam kecelakaan pesawat misalkan, ya. Otomatis kalau dalam kecelakaan pesawat dan sudah dipastikan bahwasanya seluruh penumpang pesawat tersebut yang kecelakaan itu meninggal, ya. Otomatis belum ada yang memproses, belum diurusi secara agama, maka boleh langsung untuk disolatkan, ya. Boleh langsung untuk disolatkan. Ya, tentunya ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, hal biasa, ya, bukan indikator bahwasanya ini sunnah, ini bid'ah dan lain sebagainya, ya. Meskipun kita memilih misalkan pendapat bahwasanya sholat gaib, sholat jenazah itu hanya diperuntukkan bagi yang ada di lokasi, nah, dan tidak ada istilah sholat gaib bagaimana kalau misalkan jenazahnya itu sudah disolatkan di tempat dia meninggal, ya. Kadang pendapat yang kita pilih itu bisa gugur, ya. Kadang pendapat yang kita pilih itu bisa gugur. Misalkan saya pribadi condong kepada bahwasanya sholat jenazah itu bila mana sudah ada orang yang mengurusi jenazahnya di sana, misalkan di Jakarta misalkan ada yang mengurusinya, ada yang mensolatinya, ya, kemudian sampai kabar meninggalnya kepada kita cukup untuk mendoakan, ya. Misalkan saya memilih pendapat yang seperti itu. Tapi kadang pendapat yang kita pilih itu bisa digugurkan, tergantung maslahat yang diinginkan, ya. Nah, sebagaimana ketika saya masih kuliah, ya, itu kitab yang kita pelajari memilih pendapat bahwasanya sholat gaib itu tidak mutlak, ya. Sholat gaib itu hanya boleh bila mana jenazahnya itu tidak ada yang mengurusi secara Islam, ya. Nah, maka kita boleh mensolati jenazahnya di tempat yang lain. Tapi suatu ketika ada di di lokasi tempat kita belajar itu, tempat kuliah itu ada seorang tokoh yang meninggal, ya. Seorang tokoh yang meninggal, dan meninggalnya bukan di lokasi dia tinggal, ya. Entah karena apa, saya lupa waktu itu. Kemudian dosen yang pada saat itu mengajari kita mengajari terkait tentang fikih jenazah, dan dia memilih menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada sholat gaib bila mana jenazahnya sudah diurus di tempat dia meninggal, ya, dan disolati di tempat dia meninggal. Tapi pada saat itu dia ikut sholat gaib, ya. Dosen saya itu ikut sholat gaib. Maka mahasiswa heran, lah, bagaimana ini Syekh, ya? Dia sendiri katakan bahwasanya tidak ada sholat gaib bila mana sudah diurusi jenazahnya, sudah disolati jenazahnya di tempat dia meninggal, ya. Dan di sini kita cukup mendoakan. Tapi dia ikut sholat gaib. Ketika itu setelah selesai sholat gaib ditanya oleh mahasiswa, ya, Syekh kok ikut sholat dan lain sebagainya. Apa kata Syekhnya? Ya, ini kan perbedaan pendapat. Nah, dan akan menjadi mudarat, ya, bila mana kita tidak ikut sholat, ya. Apa nanti kata warga? Loh, kenapa itu Ustadz tidak ikut mensolati keluarga saya? Kenapa itu dosen tidak ikut mensolati keluarga saya? Artinya ada mudarat yang akan timbul bila mana tidak ikut sholat gaib bersama warga. Jadi dia menggugurkan pendapat yang dia pilih demi untuk maslahat, ya. Karena seperti itu, ada perbedaan pendapat yang kita pilih, yang kita kuatkan, tapi bila mana kita dihadapkan demi untuk mendapatkan maslahat, maka kita boleh memilih pendapat yang lain, yang seperti itu. Jadi itu terkait tentang kapan waktu disolatinya jenazah itu. Bila mana jenazahnya hadir, ada di lokasi, maka nanti disolati setelah selesai pengurusan, dimandikan, dikafani dan lain sebagainya. Dan bila mana jenazahnya tidak ada, yang penting sampai informasinya ke kita bahwasanya meninggal si fulan, ya, maka boleh langsung untuk disolatkan, ya. Dan itu dipilih oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Fadluha, keutamaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirah. Barang siapa yang menghadiri jenazah, ya, hingga disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengikuti proses jenazah tersebut, pengurusan jenazah tersebut sampai dikuburkan, sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Qila, kemudian ditanyakan, wa mal qiratan, ya. Apa itu 2 qirat? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimain, ya, seperti 2 gunung yang besar. Jadi pahala bila mana kita datang, ya, kita datang ke rumah duka, ya,
menyaksikan proses penyelenggaraan jenazah sampai disolati, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar sebesar satu gunung. Dan bila mana kita ikut sampai disolatkan sampai dimakamkan, kita ikut mengantar sampai di pemakaman, sampai dikuburkan, maka kita akan mendapatkan pahala 2 gunung, ya. Pahala 2 gunung, ya. Ini salah satu amalan yang ringan, ya, tapi pahalanya besar, ya. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ada amalan-amalan itu yang dia ringan, ya, ringan untuk dilakukan, ringan untuk diamalkan, tapi pahalanya besar. Itu biasanya karena efek yang ditimbulkannya itu kadang agung, ya. Jadi biasa kalau ada amalan itu, ya, ada ibadah itu yang dia ringan, ya, untuk dilakukan, tapi kenapa kok bisa pahalanya besar? Pasti ada efek di belakangnya. Pasti efeknya itu, akibatnya itu adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak zikir, ya. Zikir itu kan ringan untuk kita lakukan, ya. Kita ucapkan ini, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena efeknya, orang kalau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lisannya senantiasa berzikir, nanti lama-lama kebiasaan hatinya akan ikut berzikir, ya. Dan orang kalau hatinya sudah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perilakunya itu akan mengikuti apa yang dizikirkan, ya. Artinya dia senantiasa mengingat Allah, bahwasanya Allah Maha melihat, ya, berzikir mengingat Allah, maka segala gerak-geriknya itu nanti akan senantiasa memaknai bahwasanya Allah melihat saya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi itu efeknya, ya. Jadi kenapa zikir itu amalan ringan tapi pahalanya besar? Karena efek yang ditimbulkan dari amalan zikir itu, ya. Maka begitu juga ini, ya, kita ikut di rumah duka, ya, sampai disolatkan, kita ikut sholat, kemudian sampai dimakamkan. Nah, kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana 2 gunung yang besar. Itu karena kenapa? Karena efeknya ada persatuan kaum muslimin di dalamnya, ya. Keluarga yang mengetahui bahwasanya, masya Allah, si anu datang ikut dong pergi solati keluargaku. Nah, itu pasti ada timbul kasih sayang sesama kaum muslimin. Itu yang diinginkan dari bila mana ada amalan biasanya, ya. Makanya kaidahnya kalau ada amalan kecil tapi pahalanya besar, pasti efek yang ditimbulkan itu agung, ya. Beda memang kalau ada amalan besar, ya. Amalan besar tapi pahalanya juga besar, wajar, kayak jihad, ya. Jihad itu amalan yang paling agung dan juga pahalanya paling besar, wajar, karena taruhannya nyawa. Haji pun demikian, tapi karena amalannya berat, wajar. Tapi kalau ada amalan kecil tapi pahalanya besar, pahalanya agung di sisi Allah, maka efeknya adalah yang membuat sehingga amalan kecil itu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifiyatuha, tata cara daripada salat jenazah. Yakumul imam wal munfaridu inda ra'sir rajul, ya. Nah, bila mana hendak melakukan salat jenazah, maka bila mana berjamaah, maka imam itu berdiri di sisi kepala bila mana jenazahnya adalah seorang laki-laki, ya. Imamnya. Adapun bila mana dia sholat sendirian, begitu juga bila mana jenazahnya seorang laki-laki, maka orang yang mensolatinya itu bila mana imam berdiri di sisi kepalanya, ya, sejajar dengan kepala jenazah. Adapun begitu juga bila mana dia sholat sendirian, maka dia berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Bawasatil mar'ah, adapun bila mana jenazahnya itu seorang perempuan, maka dia berdiri di tengah, ya, di bagian pinggul jenazah, ya, sejajar dengan bagian pinggul jenazah, baik itu dia imam ataupun dia sholat sendirian. Dithubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana hal ini tersebut senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Tsumma yukabbiru lil ihram, kemudian bertakbir untuk takbiratul ihram, ya. Setelah imam itu berdiri di sisi jenazah, ya, kemudian memulai dengan bertakbiratul ihram, ya. Wa yata'awwadzu ba'da takbir, kemudian setelah bertakbiratul ihram mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
thumma yusammi, kemudian mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqra'ul fatihata sirran, ya, kemudian membaca di takbir yang pertama itu membaca surah Al-Fatihah secara sir, ya, tidak dikeraskan. Walau kana dzalika bil-lail, meskipun pada saat dia melakukan sholat jenazah itu dilakukan di malam hari, ya, di malam hari. Jadi beliau mengucapkan ini meskipun dilakukan di malam hari, karena umumnya sholat yang dilakukan di malam hari bila mana bisa dilakukan secara berjamaah itu umumnya bacaannya dikeraskan, ya. Kalau dilakukan siang hari itu umumnya bacaannya dipelankan, disirkan. Nah, adapun sholat jenazah makanya disebutkan walau kana dzalika bil-lail, meskipun sholat jenazah itu yang dilakukan secara berjamaah di malam hari tetap dibaca dengan sir, ya, dengan pelan. Thumma yukabbiru wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tasyahhud. Kemudian bertakbir, takbir yang kedua, ya, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang kita baca pada saat kita tasyahud, ya, tasyahud. Thumma yukabbir, kemudian melakukan takbir yang ketiga, ya. Jadi takbir itu sambil mengangkat tangan, ya. Takbir itu sambil mengangkat tangan sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, ya. Jadi Abdullah bin Umar itu kan terkenal dengan semangatnya beliau mengikuti gerakan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ulama juga yang berbeda, mengatakan bertakbir tanpa mengangkat tangan, ya. Tapi yang dipilih oleh penulis adalah bertakbir sambil mengangkat tangan, ya. Bertakbir sambil mengangkat tangan. Wa yad'u lil mayyiti bid-du'a'il warid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika takbir ketiga, setelah bertakbir yang ketiga mendoakan, ya, berdoa untuk mayit dengan doa-doa yang ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada beberapa doa-doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat jenazah, silakan dipilih, ya. Di antaranya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami, wa syahidina, dan orang yang tidak ada di antara kami, yang orang yang hadir di antara kami, wa ghaibina, dan orang yang tidak ada di antara kami, wa saghirina, dan orang kecil, ya, dan yang kecil di antara kami, wa kabirina, dan juga yang besar di antara kami, wa dzakarina wa unsana, ya, maupun dia baik laki-laki maupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapapun yang hidup di antara kami maka hidupkanlah dengan berpegang teguh terhadap agama Islam. Faman tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan barang siapa yang meninggal di antara kami maka jadikanlah dia meninggal dengan berpegang teguh di atas keimanan. Itu diantara satu doa yang sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jenazah atau mendoakan untuk mayit. Ya, kemudian di doa selanjutnya ini yang masyhur, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah almarhum, ya, jenazah ini, rahmatilah dia, ya, afihi, keselamatan, ya, keselamatan atau kebaikan, ya, berikan kebaikan atau keselamatan baginya dikubur misalkan, wa'fu anhu, dan ampunilah dia, ya, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah turunkan penyambutannya, ya, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah penyambutannya, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempatnya, ya, kuburannya, waqsilhu bil ma'i was thalji wal bard, dan sucikanlah dia dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju yang dingin, wa naqqihi minad dunubi wal khotoya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas, dan sucikanlah dia, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana pakaian yang putih, ya, itu dibersihkan dari segala kotoran dan noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang bagus, ya. Mungkin dia sebelumnya menempati rumah yang biasa-biasa saja, ketika di kuburan, ya, sebagaimana layaknya istana. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang dia tinggalkan diganti dengan keluarga yang lebih baik, ya. Tempat yang menemaninya di
di kuburan atau di akhirat. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan yang lebih baik dari yang sekarang dia tempati. Wa dakhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabr, dan masukkanlah dia ke dalam surga dan tolonglah dia, lindungilah dia dari azab kubur, atau azab benar, atau azab nar, atau doa-doa yang lain ya, yang itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-mayyit saghiran, adapun bila mana jenazahnya itu adalah anak kecil ya. Jadi beda ya, beda doanya bila mana anak jenazahnya itu masih kecil ya, belum balik ya. Apa doanya? Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi ya. Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu yang baik bagi orang tuanya ya. Wa faratan, dan wa faratan apa ya? Wa faratan di sini. Wa faratan itu apa? Oh, simpanan amal. Ya, jadikanlah almarhum ini, anak kecil ini, sebagai simpanan amal bagi orang tuanya. Ya, wa ajran, sama ya, simpanan amal ataupun pahala. Ya. Jadi bila mana anak kecil itu doanya bukan Allahumma ighfir lahu. Ya kan, kalau diodakan ya Allah ampunilah dia, anak kecil itu belum mendapatkan dosa. Ya. Jadi diantara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, itu kalau anak kecil, anak belum balik, dia bisa mendapatkan pahala tapi belum atau tidak mendapatkan dosa bila mana melakukan kesalahan ya. Tapi bila mana dia melakukan perbuatan baik atau melakukan ibadah, dia bisa mendapatkan pahala. Dan bila mana dia melakukan dosa atau melakukan kesalahan, anak kecil itu tidak akan mendapatkan dosa ya. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan seorang anak kecil yang belum balik, dia sholat ya, dia sholat maghrib misalkan, dan dia sholatnya sah ya, tidak main-main, tidak bale-bale dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala, meskipun pahala yang dia dapatkan adalah cuman pahala sunnah ya. Pahala sunnah, meskipun yang dilakukan adalah pahala wajib, tapi amal yang dia dapat pahala, meskipun amal yang dilakukan adalah amal wajib, tapi pahala yang dia dapatkan adalah pahala sunnah ya. Pahala sunnah. Begitu juga di mana dia melakukan puasa bulan Ramadan ya, bila mana belum balik, nah, maka pahala yang dia dapatkan adalah pahala puasa sunnah ya. Makanya juga orang anak kecil kalau berangkat haji ya, dalam fikih haji itu kalau anak yang belum balik berangkat haji, maka hajinya itu adalah haji terhitung sunnah. Nah, makanya biasa ada teka-teki fikih, bagaimana gambarannya haji yang pertama itu sunnah dan haji yang kedua itu wajib. Nah, itu adalah haji yang dilakukan oleh anak yang belum balik ya. Beda kalau kita yang sudah balik, itu haji pertama adalah haji wajib, dan haji yang kedua itu adalah haji sunnah ya. Tapi kalau anak kecil yang belum balik, haji pertama adalah haji sunnah, dan ketika nanti dia balik dan dia mampu untuk melakukan ibadah haji, maka haji yang kedua itu adalah haji wajib ya. Abdullah bin Mubarak itu pernah menceritakan kisahnya ya, ketika kecil diajak oleh ibunya ya, diajak oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat itu berumur sekitar 14 tahun ya, dari Syam ya, dari Syam. Otomatis perjalanannya itu pakai onta ya, itu sebulan perjalanan ya. Tapi menjelang tempat mikot ya, kalau tidak salah di Juhfa, menjelang di tempat mikot ya, itu Abdullah bin Mubarak mimpi basah ya, artinya sudah balik. Kata beliau, orang tuaku senang sekali ya, ketika sebelum memasuki mikot. Otomatis kalau dia sudah masuk di mikot dan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, berarti hajinya sunnah ya, andai kan belum balik. Tapi menjelang sampai di mikot itu beliau mimpi basah, artinya pertanda dia sudah balik. Orang tuanya senang sekali, pertanda bahwasanya haji yang dilaksanakan Abdullah bin Mubarak itu sudah haji Islam ya, atau haji yang wajib ya. Kok sampai ke situ ya? Oke. Jadi kalau doa bagi jenazah anak kecil itu dirubah ya, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran ya. Allah jadikanlah jenazah ini sebagai pendahulu yang baik bagi orang tuanya, simpanan pahala dan lain sebagainya itu. Jadi kadang kita kalau ditinggal anak ya, ditinggal anak meninggal itu insya Allah menjadi simpanan pahala bagi orang tuanya ya. Dan insya Allah kata sebagian ulama itu sudah menunggu kita, insya Allah menunggu kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yukabbir ya, kemudian bertakbir, takbir yang keempat. Wa yaqifu ba'daha qalilan, kemudian
berdiri sebentar ya, berdiri sebentar. Wa inda'a bima tayassar fahassin. Jika dia ingin di takbir keempat itu dia ingin menambah doa, maka boleh, bagus ya. Misalkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu atau doa-doa yang lain ya, itu boleh. Tapi kadang juga ada juga pendapat ulama bahwasanya di takbir keempat itu sudah tidak ada doa ya, di takbir keempat itu sudah tidak ada doa. Makanya biasa di takbir ketiga itu orang memanjangkan doanya ya. Tapi ada juga kadang orang yang berdoa di takbir yang keempat. Jadi kadang di takbir ketiga dipanjangkan doanya, kemudian di takbir keempat itu dipendekkan doanya ya, dipendekkan doanya. Boleh juga langsung ya, setelah bertakbir keempat berdiri sebentar kemudian bersalam ya. Tsumma yusallim taslimatan wahida an yamini. Kemudian mengucapkan salam dengan salam yang satu kali ke kanan. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bih. Ya, jika mengucapkan salam 2 kali maka itu tidak mengapa. Jadi kadang ada orang yang cukup 1 salam ya, cuman ke kanan saja. Salam ke kiri tidak ada, tapi boleh juga dengan 2 kali salam ke kanan dan ke kiri ya. Wa man fatahu ba'da shalah dakhala ma'al imam. Ya. Jika mana dia tertinggal sebagian daripada rukun salat, dakhala ma'al imam, maka dia masuk ya, masuk di mana saja dia mendapati imam ya, ketika sholat jenazah. Misalkan ada orang yang terlambat masuk, nah imam sudah di takbir yang ketiga, maka tidak mengapa dia ikut imam takbir ketiga, tapi dia masih dianggap sebagai takbir yang pertama. Imam membaca doa, dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian imam takbir keempat, dia takbir kedua, imam baca doa, dia tetap membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia masbuk ya, sebagaimana sholat yang biasa. Tapi ini masbuknya dari sisi takbir. Wa idza sallam qada ma fatahu ala sifatihi ya. Bila mana imamnya ketika dia tadi masuk di takbir yang ketiga ya, kemudian selesai imam salam, maka dia mengganti daripada sifat-sifat sholat yang tadi dia tidak sempat melakukannya. Artinya dia menyempurnakan. Ketika imam salam berarti dia menambah dengan takbir yang ketiga ya, kemudian dengan doa yang ringkas-ringkas saja ya, tidak usah dipanjangkan ya, sudah terlambat ya, dipanjangkan lagi doanya, kemudian dilakukan disempurnakan dengan takbir yang keempat ya. Makanya diantara anjuran kalau selesai sholat itu imam jangan langsung mengangkat jenazah ya, nunggu, bisa jadi ada orang yang masbuk di belakang. Nah, tapi kadang kalau di mayoritas kita ya seperti itu, kadang kita tinggal sebentar untuk menunggu entah didoakan setelah sholat lagi, kadang didoakan dan lain sebagainya. Wa man fatathu shalah qabla dafni ya, falahu ayyusalli 'ala al-qabr. Ya, barang siapa yang tidak sempat mensolati ya, ketinggalan, akhirnya tidak sempat melakukan sholat jenazah ya, melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan, maka dia boleh mensolati jenazah di kuburannya ya. Jadi ada rombongan yang terlambat, ada keluarga yang terlambat datang ya, ternyata jenazahnya itu, mayit itu sudah disolatkan di masjid ya, sudah disolatkan di masjid, dan dia tidak ikut serta mensolati jenazah ya sebelum dimakamkan, maka dia boleh mensolatinya ketika sudah di kuburan ya. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjid, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada kisah seorang perempuan yang senantiasa membersihkan masjid ya. Jadi kalau ada orang yang terlambat, karena kan jenazah itu boleh disolati ya, misalkan ada yang terlambat ya, dia tidak ikut dengan jamaah besar yang mensolati jenazah, kemudian ada rombongan selanjutnya dan misalkan jenazahnya belum dikuburkan, maka tidak mengapa rombongan mengatakan tunggu dulu sebentar nih, maka juga solati, tidak masalah ya, karena satu jenazah itu boleh disolati berkali-kali. Satu jenazah boleh disolati berkali-kali. Misalkan jenazahnya disolati di rumah ya, selesai dimandikan, dimakamkan ya, dikafani, maka disolati di rumah ya. Setelah selesai di rumah dibawa lagi ke masjid A, disolati lagi.
Ya, mungkin mau dimakamkan lagi, nanti dimakamkan di daerah, ya, sampai di daerah disimpan lagi di masjid disolati, maka itu tidak mengapa. Ya, satu jenazah itu boleh disolati secara berkali-kali, ya, berkali-kali. Selama hal tersebut tidak menunda-nunda secara waktu yang lama dalam pemakaman jenazah. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ada dulu seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek yang senantiasa kerjanya itu membersihkan Masjid Nabawi. Ya, tapi suatu hari Nabi merasa kehilangan, ya, di pagi hari Nabi tidak melihat, ya, orang tua tersebut. Maka ditanyakanlah, mana orang tua tersebut, ya, mana ibu tersebut? Kata para sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah, tadi malam sudah meninggal, ya. Tapi dan kami sudah mengurus jenazahnya dan sudah memakamkannya. Kata Nabi, kenapa tidak kasih tahu saya, ya? Kenapa tidak beritahu saya? Kata para sahabat, kami takut ganggu ya Rasulullah, karena ini tengah malam, ya. Jadi karena memang banyak sahabat yang meninggal itu dan memang kadang tidak diinfokan Nabi SAW. Jadi mereka karena sudah kebiasaan, ya, bayangkan Nabi 23 tahun, ya, tentunya dari awal mungkin diajari cara mengurus jenazah, tapi karena seringnya ada yang meninggal setiap hari, pasti ada yang meninggal. Jadi para sahabat kadang mereka mengurus jenazah itu tanpa memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kata Nabi, kenapa tidak beritahu saya? Ya, kata para sahabat, takut ganggu ya Rasulullah, takut ganggu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, dullani ala qabrihi, ya, tunjukkan saya di mana kuburannya. Maka diantar oleh para sahabat dan sampai di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah tersebut. Ya, ini bukan sholat goib, ya, ini bukan sholat goib, karena jenazahnya ada meskipun di dalam kuburan, dan Nabi mensolati jenazah tersebut, ya. Dan ini satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan. Satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan cuman sholat jenazah, ya. Maka dari sini muncul hukum, ya, muncul satu hukum. Apa hukumnya sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya, ya? Apa hukumnya sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya? Kan secara umum sholat biasa di masjid yang ada kuburannya itu haram, ya. Tidak sah sholat di masjid yang ada kuburannya, ya. Tapi nanti ada perinciannya, itu panjang penjelasannya. Nah, kita bahas di sini. Apa hukumnya sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya? Ya. Tentu sholatnya boleh. Ya. Kalau tadi sholat yang lain itu tidak boleh, tapi khusus sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya, maka sholatnya sah. Ya. Karena di kuburan saja langsung boleh, apalagi kalau di masjid yang ada kuburannya. Nah, jadi boleh. Nah, kalau di kuburan itu boleh sholat jenazah, ya, sholat jenazah, maka di masjid yang ada kuburannya, maka itu sah untuk melakukan sholat jenazah, ya. Jadi pernah dulu ada kejadian lagi, sama masih, kalau ini saya di Jogja, ya. Ada seorang tokoh, ya, ya, yang meninggal dan disolatkan di masjid yang ada kuburannya. Ya, kita tahu, ya, masjid itu ada kuburannya. Nah, tapi kita tidak ikut sholat 5 waktu di situ. Nanti sholat jenazah barulah kita sholat di situ, ya, Maka para santri kadang belum mengetahui hukumnya, heran, ya, kok sholat di situ. Ini pertama untuk ta'liful qulub, ya, lagi-lagi untuk maslahat, ya. Nanti apa kata orang bila mana kita tidak ikut sholat jenazah, ya. Yang kemudian hukumnya sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya boleh, ya. Karena di kuburan saja kita boleh sholat jenazah, apatah lagi di masjid, meskipun masjidnya itu ada kuburannya, ya. Kalau secara hukum, kalau sholat yang lain itu tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Tidak boleh sholat jenazah di masjid yang ada kuburannya. Apalagi biasa di daerah-daerah Jawa itu kadang masjid, ya, masjid di sini. Kemudian di depan imam itu kuburannya. Nah, itu sama sekali haram, ya. Itu sama sekali haram, ya. Karena ada dua dalil dari Nabi. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masjidah, ya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka itu masjid, ya, tempat peribadatan, ya. Kemudian di hadis yang lain kata Nabi SAW, la salatu alal qabri, ya, jangan kalian sholat menghadap kubur, ya. Apalagi kalau kuburnya betul-betul di depan imam itu, karena itu seakan-akan pertanda bahwasanya kita menyembah kuburan tersebut, ya. Jadi tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yusalli 'alal ghaibi 'anil baladi indal ilmi biwafatihi walau bi syahrin aw aktsar, ya. Ini sama tadi pembahasan di awal-awal, ya. Dan mensolati terhadap jenazah yang gaib, ya, jenazah yang tidak ada di lokasi.
anil balad, mungkin di daerah lain, indal ilmi, dengan mengetahui kabar kematiannya, walau bi syahrin aw aktsar, meskipun nanti kita mengetahui kematiannya sudah sebulan atau bahkan lebih. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh penulis, dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya salat gaib itu boleh dilakukan secara mutlak, ya, mutlak tanpa ada perincian. Jadi kalau kita tahu, ya, misalkan ada keluarga kita yang meninggal di daerah yang jauh, ya, sampai informasinya kepada kita, maka saat itu pula kita boleh untuk melakukan sholat jenazah, meskipun infonya nanti baru sebulan. Bagaimana kabarnya si anu, si fulan? Meninggal nih. Masa? Lama nih? 1 bulan nih. Nah, maka pada saat itu kita boleh untuk melakukan sholat gaib, ya, meskipun bahkan lebih lama, ya, bisyahrin aw aktsar, ya. Wa yusalli 'ala as-saqati idza tamma lahu 4 ashhurin fa aktsar, dan juga disunnahkan, dianjurkan untuk mensolati yang keguguran, ya, bayi yang keguguran, ya, idza tamma lahu 4 ashhurin fa aktsar, bila mana umur janinnya itu, umur bayinya itu sudah 4 bulan lebih, ya, 4 bulan atau lebih. Ini sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan sebelumnya. Wa in kana aqalla min dzalika fala yusalla alaihi, bila mana kegugurannya itu kurang daripada 4 bulan, maka tidak disunnahkan untuk disolatkan, ya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu yang keguguran dan umur kandungannya itu sudah 120 hari atau 4 bulan, ya, lebih, maka disunnahkan, dianjurkan untuk mensolati jenazah tersebut, janin tersebut. Bila mana kurang daripada itu, maka belum dikatakan sebagai manusia, maka tidak disolati. Saya kira itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita pada permasalahan yang ketujuh, ya. Permasalahan yang ketujuh terkait tentang membawa jenazah, ya. Bagaimana pembahasan terkait tentang pada saat kita mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan, apa saja sunnah-sunnah pada saat kita mengiringi jenazah, ya. Apakah seperti yang dilakukan orang di Makassar ini, kalau ada jenazah lewat terburu-buru dan anarkis, ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Saya kira itu, kurang lebihnya mau dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Afrika yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berakhir kajian rutin pada malam hari ini, ya, terkait salatul janazah, ya, pembahasan kitab fikih biasa. Ya, sebelum saya tutup kajian pada malam hari ini, akan memasuki sholat isya. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah, jika ada yang ditanyakan, saya berikan kesempatan. Ya, bismillah. Saya mau bertanya sedikit, Ustaz. Kalau mensolatkan jenazah lebih satu kali, alhamdulillah saya sudah paham bahwa satu jenazah itu bisa disolatkan berkali-kali, sebagaimana Rasulullah dulu, para sahabat juga yang masuk untuk mensolati jenazah. Yang ini saya tanyakan adalah, ini sempat kejadian kemarin waktu mertua meninggal. Apakah boleh, misalnya karena waktu itu di rumah duka sempat disolatkan jenazahnya, apakah boleh orang yang ikut sholat jenazah pada saat itu, kemudian dia ikut lagi ketika di kampung halaman masjid, jadi dia jadi makmum 2 kali, jadi bukan gantian. Itu yang pertama, Ustaz. Apakah boleh? Yang kedua, mengenai doa mayit untuk anak-anak. Kalau saya pernah baca dengan teks yang berbeda, Allahumma ja'alhu lana salafan wa fawqan wa ajran. Itu yang di sini sedikit beda, tapi artinya hampir sama. Apakah doa ini juga berlaku bagi jenazah yang orang berkebutuhan khusus, misalnya Down syndrome, jadi dari lahir dia misalnya wajah seminggu begitu, yang tentunya
setahu saya tidak dihukumi, tidak dibebankan syahadat kepadanya. Apakah doa ini juga sama atau kita menggunakan doa yang umum? Misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu saja. Ya, oke, syukur. Untuk kasus yang pertama, bila mana kita ada jenazah yang disolati berkali-kali. Di sholat pertama kita ikut untuk mensolatinya. Ya. Kemudian setelah itu pindah tempat, dibawa ke masjid. Ya, kemudian disolati di situ. Apa juga kita boleh ikut mensolatkan? Insya Allah Taala tidak mengapa. Ya. Karena kan inti daripada sholat jenazah itu adalah doanya. Ya. Jadi sama saja kalau kita mendoakan jenazah itu secara berkali-kali. Ya, cuman ada ulama yang mengatakan mungkin sholat jenazah yang pertamanya itu dianggap sebagai fardu kifayah. Adapun sholat jenazah yang kedua itu cuman dihukumi sebagai sunnah, ya. Tapi intinya mau dia fardu kifayah mau dia sunnah maka tidak masalah orang yang sama mensolati jenazah berkali-kali, ya, berkali-kali. Kemudian yang kedua terkait tentang jenazah yang mana jenazahnya itu kalau kita katakan berkebutuhan khusus atau orang gila, ya. Karena orang gila itu kan tidak dibebani taklif. Nah, apakah doanya secara umum atau dengan doa yang sama yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alhu waladan, Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran, bahkan di riwayat yang lain itu bukran, ya. Dilihat dulu, ya. Berkebutuhan khususnya dia ketika di umur berapa, ya. Apakah sempat balik, misalkan ada orang gila, ya. Dia sempat balik waras ketika di umur balik, kemudian mungkin di umur berapa dia gila, ya, maka masih perlu didoakan untuk pengampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bisa bila mana di sisa umur baliknya itu sebelum dia gila, dia pernah melakukan kesalahan, maka tidak mengapa kita mendoakan pengampunan baginya, permohonan ampunan baginya. Tapi bila mana dia berkebutuhan khususnya atau itu tadi, ya, kekurangannya semenjak dia belum balik, bisa jadi kita tidak perlu lagi mendoakan pengampunan bagi dia. Bisa kita memakai redaksi doa yang sama yang kita doakan untuk anak kecil, ya. Karena kan maknanya adalah kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Karena kita memintakan ampun untuk almarhum, ya, dia semasa hidupnya tidak pernah melakukan atau tidak pernah mendapatkan dosa. Maka perlu kita mendoakan dengan doa sama yang kita doakan bagi jenazah yang itu masih doa khusus untuk anak kecil, doa jenazah khusus untuk anak kecil, mendoakan kebaikan bagi orang tuanya yang telah ditinggalkan, ya, simpanan pahala bagi orang tuanya, dan juga mungkin doa-doa yang lain memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Sekira itu, wallahu taala alam.